Hey, what's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is baik nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter terbaru di minggu ini. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni Piupis. Sebelumnya, teman-teman mengingatkan dulu pada chapter lalu, akhirnya permainan para anggota Ksatria Suci pun dimulai dengan mengajak anak-anak raksasa ini menuju ke tempat yang sudah mereka sediakan dengan menculik mereka. Kita pun melihat bagaimana Gaban yang juga terluka parah karena anaknya sudah disandra. Dia pun jatuh terkena anak panah dari Gunko dan tidak ada lagi yang menghentikan Ksatria Suci untuk misi mereka kali ini. Keadaan pun makin diperburuk lagi dengan munculnya sosok misterius yang merasuki tubuh dari Gunko, di mana ini adalah Im-sama yang akan memberi paham cara bagaimana menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan dunia matahari saat ini. Yup, jadi bagaimanakah kelanjutan dari cerita aja? Sebelum masuk ke dalam videonya seperti biasa, jangan lupa like dan share nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul pada chapter 1150 ini adalah Domi Reverse. Cerita sampul masih berkisar seputar perjalanan dari Yamato. Kali ini, Yamato terlihat mengembalikan pedang dari Yasui ke kuil Enma di Hagumai. Bocoran pada chapter kita kali ini memperlihatkan Im-sama alias Gunko yang melepas gelombang haki penakluknya yang benar-benar luar biasa besar di negeri Elbap, yang dimana membuat beberapa raksasa dan anak-anak raksasa di sana pingsan. Nah, dari dalam Gunko ini, Im-sama pun muncul sebagai iblis sejati, dilengkapi dengan sayap kelelawar, trisula, dan juga ekor berbentuk panah. Di sisi yang lainnya, Dori, Brogy, dan para bajak laut raksasa menyerang Im-sama alias Gunko ini, tetapi Im-sama menggunakan buku ajaib untuk mengeluarkan beberapa pisau dan senjata api di dalam buku ini. Kemudian Im-sama ini pun menusuk dan menembak salah satu dari lengan Brogy. Nah, karena Elbaf tidak memiliki raja, maka Im-sama mengatakan Dori dan juga Brogy harus menjadi raja barunya. Lalu Im-sama pun menggunakan teknik yang dia sebut sebagai kontrak iblis dan mengubah Dori dan juga Brogy menjadi iblis dengan kekuatan besar dan keabadian dengan ketidakseimbangan sebagian kecil umur mereka. Chapter ini pun berakhir dengan Im-sama ini memerintahkan pasukan iblis yang terdiri dari raksasa yang telah berubah menjadi iblis raksasa dan juga monster mimpi untuk membunuh tetua Jarol. Jarol di sini bilang, "Aku tidak akan lari." Kemudian terlihat raksasa iblis sekarang berukuran sebesar Owars. Chapter yang semakin menegangkan ya dan intens yang terjadi di negeri Elbaf, di mana kita melihat chapter lalu Gunko yang mengeluarkan kodamnya dan kali ini bereaksi dengan menghancurkan negeri Elbaf. Im-sama muncul sebagai sosok iblis asli dengan tombaknya dan juga sayap kelelawarnya. Entah apakah Luffy punya insting yang benar-benar tajam pada saat perjamuan mereka dengan para raksasa. Luffy selasa dengan cepat berkata bahwa dia tidak akan peduli jika para raksasa ini nantinya juga akan menjadi musuhnya di kemudian hari dan nanti akan melawannya. Yap, ini benar-benar terjadi di chapter ini, menegaskan di mana kita melihat Dori dan juga Brogy diubah oleh Im-sama menjadi iblis. Jadi otomatis dia akan melawan Luffy di negeri Elbaf nanti. Nah, untuk saat ini jelas bahwa Im-sama ini akan mundur sebentar dari Elbaf. Dia akan membawa semua kesatria bersamanya untuk kembali ke Maria Joa. Seperti yang kita tahu bahwa markas mereka saat ini dilanda kebakaran yang hebat. Jadi waktu yang tepat bagi mereka sekarang untuk segera mundur. Dan lawan utama kru saat ini tentu saja adalah Dori dan juga Brogy. Kemudian para pasukan raksasa juga yang ditawan dan juga dijadikan prajurit oleh Im-sama ini. Selain itu, Jarol secara resmi bisa dibilang dibebaskan dari tuduhan pengkhianatan karena pada chapter ini dia pun seperti akan dibunuh oleh Im-sama. Jadi secara garis besar Elbaf ini semakin kacau dengan rentetan peristiwa yang terjadi. Di antaranya anak-anak Elbaf diculik yang belum kelar urusannya. Belum lagi sekolah dan perpustakaan mereka dibakar. Sementara itu kali ini negara pun diserang oleh monster-monster mengerikan. Di sisi yang lainnya, Gaban pun telah dikalahkan dan terjatuh ke bawah jurang.
Dan klimaks pada momen dari peristiwa-peristiwa ini tentu saja adalah Im Sama turun tangan langsung dan juga ikut bertarung. Dia mengubah semua orang menjadi iblis dan tidak habis pikir Luffy dan juga Loki malah asik makan di dunia bawah. Padahal dunia matahari sudah bentrok di mana-mana. Yup, kapten kita yang seru ini tentu saja masih santuy. Pasti dia tahu momen-momen yang akan membawanya menuju ke pertarungan nanti. Mungkin dengan turunnya Gaban lah dia akan bertemu dengannya nanti di dunia bawah dan memberitahu bahwa sedang terjadi kekacauan di dunia matahari. Menarik juga untuk melihat adanya sebuah buku yang digunakan oleh Im Sama dalam melakukan serangannya ke para raksasa. Apakah ini semacam sebuah buku sihir yang mengandung sihir hitam? Mungkinkah ini mirip dengan Grimoire? Grimoire tentu adalah jenis buku yang diketahui berisi banyak hal-hal termasuk mantra dan juga ritual pemanggilan. Ada banyak sekali Grimoire yang berbeda-beda. Nah, untuk detailnya kita akan bahas di video full spoilernya nanti ya terkait dengan buku sihir ini. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dan informasi tambahan pada spoiler ini menyebut bahwa One Piece chapter 1151 akan rilis seperti biasa di minggu depan. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Toei Animation telah mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan AI untuk beberapa tujuannya di masa mendatang. Sejauh ini telah terungkap bahwa Toei Animation ini akan memanfaatkan AI ini untuk pembuatan storyboard, pewarnaan, koreksi otomatis, dan juga frame diantaranya serta pembuatan latar belakang dari foto. Berita ini pun telah tersebar ke penjuru dunia di mana-mana dan ini pun membuat sebuah perdebatan besar. Sejak model AI mulai muncul, banyak orang yang telah menggunakannya untuk meniru gaya seni orang lain. AI pun dapat dengan mudah meniru karya seniman. Baru-baru ini pun ada tren yang melibatkan AI dan kemampuannya untuk meniru gaya seni Miyazaki dan studio Ghibli. Orang-orang pun mulai mengeksploitasi AI ya dan menggunakannya untuk memberi gambar mereka bergaya layaknya kartun Ghibli. Ini pun membuat seniman merasa frustasi bagaimana AI ini dapat menyamai karya mereka. Nah, bahkan sutradara Megumi Ishitani pun menentang hal ini. Jadi, secara garis besar banyak sekali seniman yang menentang AI ini. Jadi akan menarik untuk melihat apa yang akan mereka lakukan setelah keputusan dari Toei Animation baru-baru ini akan terjadi. AI memang memiliki banyak sekali kekurangan, tetapi sulit juga menyangkal bagaimana sisi positif dari sistem ini. Dengan bantuan AI ini, Toei Animation pun akan menghemat banyak sekali waktu dan sumber daya mereka. Para anggota staf pun juga tak perlu melakukan semuanya secara manual ketika mereka dapat menggunakan AI ini untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Studio tentu juga perlu bersikap transparan ya dengan para stafnya dan meyakinkan mereka bahwa AI ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan mereka secara negatif. Yup, jadi overall, jika studio mengkonfirmasi bahwa tidak seorang pun akan kehilangan pekerjaannya, maka staf seharusnya tidak memiliki masalah dengan perubahan tersebut. Bahkan mereka akan bersemangat untuk menggunakan AI ini untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil dengan sangat cepat. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon dengan spoiler yang kita dapatkan di hari ini dan juga beberapa informasi terkait One Piece di seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi pada spoiler lengkapnya besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.